بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita pagi ini Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sangat mahal adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongan kita kepada kelompok orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita baru saja 2 pekan kurang lebih menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ibadah yang kita rasakan begitu nikmat, begitu baik untuk diri kita. Dan memang jamaah rahimakumullah, ketika kita lakukan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan optimal dan maksimal dalam kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan puasanya ataupun qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, zikirnya, istighfarnya dan sebagainya, akan memberikan begitu banyak nilai-nilai positif kepada kita, memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Di antaranya apabila atau manakala ibadah Ramadan kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan kepada kita rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita merasakan dekat kepada Allah, maka sudah secara otomatis kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa dimuraqabahi, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah tumbuh dalam diri kita syukur muraqabatullah, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah perisai yang sangat kokoh, menjadi benteng yang sangat kokoh untuk kita terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang Nabi bersabda, "Al-siyamu junnatun," puasa adalah benteng. Dan ketika kita tadi merasa kepada Allah, juga apa kita tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jiwa diri yang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka kepadanya, yang membuat Allah marah kepadanya, yang membuat Allah benci kepadanya. Bahkan sebaliknya, seseorang yang merasa dimurkai Allah, dia berupaya dengan segala kekuatan yang dia milikinya untuk berbuat, berkata, bersikap dengan sikap, dengan perbuatan, dengan ucapan yang nantiasa benar,
yang biasa tidak bertahan dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita akan berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya marhamukallah. Dan ini insya Allah kita rasakan. Tentunya kepada siapa-siapa yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya marhamukallah. Yang kedua, ya marhamukallah, Ramadan telah mentarbiyah kita menjadi orang yang disiplin dalam mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disiplin waktu. Karena Ramadan telah mentarbiyah kita kapan saatnya kita berbuka puasa. Meskipun kalau kita mau makan, kita mau minum di kamar, di pasar, di kantor, dan di mana-mana, tidak ada yang tahu. Anak kita tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu. Tetapi kita berupaya menjadi hamba yang disiplin di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Kapan saatnya berbuka, kapan saatnya kita sahur. Meskipun saat sahur saat yang sangat nikmat, tidur mungkin di sepertiga malam, ngantuk, capek dan sebagainya, tapi kita lakukan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan kita mulai berpuasa, kapan kita mulai sholat berjamaah dan sebagainya. Dan ini semuanya membina kita, mentarbiyah kita menjadi hamba Allah yang disiplin. Dan jamaah rahimakumullah, sebuah masyarakat yang baik, sebuah masyarakat yang maju adalah masyarakat yang disiplin. Baik disiplin terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disiplin dalam mengatur waktu. Bahkan sebaliknya, sebuah bangsa yang mundur, sebuah bangsa yang terbelakang biasanya tidak disiplin. Dan kemajuan, kemapanan, arah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan itu semua kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang yang disiplin di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tarbiyah Ramadan yang kita rasakan. Kemudian juga yang ketiga, Ramadan telah mentarbiyah kita menjadi orang yang punya kemampuan menahan hawa nafsu kita. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan Ramadan telah mentarbiyah kita menjadi orang yang punya kemampuan mampu menahan keinginan kita yang tidak baik. Yang rahimakumullah, semua kita punya keinginan, dan tidak semua yang kita inginkan kadang-kadang baik, bahkan banyak yang buruk. Maka dengan kita mampu mengendalikan keinginan kita yang tidak baik, sebagaimana yang telah ditarbiyah oleh Allah kepada kita, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, satu bangsa, satu masyarakat akan mengalami kehancuran ketika masyarakatnya, ketika pemimpinnya tidak mampu menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Maka korupsi yang tumbuh begitu luar biasa di negara kita, kemudian kecurangan-kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya, adalah karena biasanya umumnya orang-orang yang tidak mampu menahan keinginan yang tidak baiknya. Dan Ramadan telah mentarbiyah kita seperti itu. Kita tahan meskipun lapar, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Kita hanya ingin menjadi orang yang taat, menjadi orang yang mampu menahan emosi kita, menahan kita punya perasaan keinginan yang tidak baik itu. Yang rahimakumullah, semua kita diberikan tadi keinginan itu. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut.
wal 'azizu man atba'a wa tamanna Allah. Ini hadis yang membedakan antara orang yang cerdas dan orang yang dungu. Nah, orang yang tidak cerdas ya. Dikata Nabi, orang yang cerdas al-kaisu man dana nafsahu, yaitu orang yang mampu menahan dan mengarahkan nafsunya kepada hal yang baik. Maka apa? Kemudian dia beramal-amal soleh untuk persiapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas. Karena semua kita berpotensi untuk berbuat keburukan dan berbuat baik. Nah, orang yang cerdas itu Nabi, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan jiwanya, dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dan kemudian dia lakukan amal-amal soleh untuk persiapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke alam akhirat. Wal 'azizu man atba'a hawahu wa tamanna Allah. Sementara orang yang lemah, wa fi riwayatin wal ahmaq, orang yang dungu, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mungkin orang yang seperti itu. Dan siapa saja yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan mengalami kehancuran, baik pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan telah mendidik kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah Ramadan telah mendidik kita menjadi orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perasaan orang lain, terutama perasaan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang fuqara, orang-orang yang lapar. Karena betapa kita rasakan tidak enaknya lapar. Dan ini sebuah tarbiyah rabbaniyah agar semua kita memiliki perasaan terhadap orang lain, terutama tadi orang-orang yang tidak mampu. Ya marhamakumullah. Kalau kita mungkin yang sudah Allah karuniakan harta yang baik yang cukup cuma sebulan, bagaimana orang-orang miskin, bagaimana para fuqara, bagaimana orang-orang yang sedang menderita, seperti yang sekarang mungkin berada di Palestina. Sehingga muncul syukur, sensitivitas bagaimana tidak enaknya orang yang kelaparan. Ini akan tumbuh sifat-sifat kebaikan, ta'awun kepada orang lain. Jawab rahmatullah. Hadhihi tarbiyah rabbaniyah. Inilah sebuah tarbiyah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ramadan telah mendidik kita menjadi orang yang kemudian merasa meningkatnya rasa ukhuwah Islamiyah kita. Karena kita berbuka puasa pada saat yang sama, semua kaum muslimin, saudara kita sahur, kita sholat berjamaah di masjid, kita tarawih atau qiyamul lail, kita tadabbur, kita tadarus bersama-sama. Sehingga begitu kemudian muncul rasa ukhuwah yang lebih mantap, yang lebih baik. Bahkan ini sangat dirasakan sekali oleh para panitia Ramadan, betapa sangat pentingnya kebersamaan, betapa sangat pentingnya kerjasama, amal jamaah dalam sebuah aktivitas dakwah dan sebagainya. Dan itu telah mentarbiyah kita Ramadan yang rahimahumullah. Juga Ramadan telah mentarbiyah kita menjadi orang yang lebih tajam dalam kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena puasa selama sebulan lamanya telah mentarbiyah kita seperti itu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Tarbiyah Ramadan telah kita rasakan seperti itu. Sehingga insya Allah apabila kita mampu membedakan dengan jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, dan sifat ini yang nampaknya sudah mulai hilang dari kita punya masyarakat,
sehingga sebagian kita punya masyarakat nggak lagi melihat mau halal mau haram, nggak mau tahu lagi, sehingga nggak bisa membedakan mana yang batil, sehingga yang haram yang batil dikerjakan, yang baik yang halal ditinggalkan. Dan ini merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika orang sudah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jamaah rahmatullah. Semua itu semuanya apabila kita kerjakan dengan baik, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa dimuraqabahi Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sensitivitas yang tinggi dalam merasakan penderitaan orang lain, kita sudah menjadi orang di sini, dan semua itu semuanya pada akhirnya akan membuat jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang bersih. Bahkan Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang kita sangat semua paham, semua saya dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi ketika kita puasa dengan baik dan amal yang lainnya semata-mata kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjanjikan kepada kita pasti benar hadis sahih, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, sehingga dosa kita yang lalu semuanya habis. Hadis ini dipertegas lagi dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah azza wa jalla farada shiyam Ramadan wa sadantum qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min adh-dhunubi kayawma waladatu ummuh. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memfardukan puasa Ramadan, yang tidak ada puasa yang fardu kecuali apa? Ramadan. Kemudian kata Nabi, akulah yang menjadikan sunnahnya qiyamul lailnya. Akulah yang mensunnahkan qiyamul lailnya atau tarawihnya. Kata Nabi, siapa orang yang puasanya, yang qiyamul lailnya atau tarawihnya semata-mata dan karena hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min adh-dhunubi, maka orang itu keluar dari dosa-dosa seperti seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Subhanallah. Jadi insya Allah kita yang baru saja keluar dari madrasah Ramadan, jiwa kita ini bersih, dosa kita sudah Allah ampunkan, dan kebersihannya Nabi gambarkan seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Subhanallah. Ni'matun min Allah Subhanahu wa taala lil muslimin lil mu'minin, adalah sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah setelah itu bagaimana kita menjaga kebersihan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kebanyakan setelah kita selesai Ramadan kembali seperti binatang, seperti hewan yang baru dikeluarkan dari kandangnya gitu. Sehingga apa? Kembali dendam, makannya, bahkan juga maksiat dan sebagainya. Maka kita bagaimana berupaya untuk menjaga nilai-nilai kebersihan yang luar biasa ini Allah berikan kepada kita, yang kata Nabi, kayawma waladatu, seperti anak yang baru dilahirkan. Jamaah rahimakumullah. Karena apa kita berupaya untuk menjaga kebersihan ini? Karena memang kebersihan, kesucian itu akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan di muka bumi ini dan keberuntungan di akhirat. Karena memang kita semuanya berpotensi untuk bisa berbuat keburukan, bisa menjadi orang yang berdosa, bisa menjadi orang yang berhubungan dengan dosa,
dan kita bisa berpeluang juga menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Dan ini Allah katakan dalam ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita ini semua berpotensi untuk menjadi orang yang fujur dan berpotensi menjadi orang yang takwa. Tinggal bagaimana kita memanage, kita berupaya. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita busyra, kabar gembira. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Jamaah rahimakumullah. Jiwa kita yang insya Allah yang sudah Allah bersihkan dari berbagai macam kotoran kita, baik kotoran dosa kecil maupun dosa besar. Ya meskipun ada ekstrem ulama bahwa dosa besar itu ada cara lain, yaitu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taubat dan nasuh. Tapi sebagian mengatakan bahwa semuanya termasuk dosa besar. Jamaah rahimakumullah. Jiwa yang kotor, jiwa yang bersih akan melahirkan sifat-sifat, kelakuan-kelakuan, perilaku, perbuatan, ucapan yang baik-baik. Keadilan, kedamaian, kesejahteraan, keaslian, keindahan dalam kita berinteraksi kepada orang lain, kenikmatan berukhuwah akan kita rasakan dengan kebersihan jiwa itu. Dan kebersihan jiwa itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik-baik yang akan menguntungkan kita. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, jiwa yang kotor itu jiwa yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan zalim, kezaliman, kelaliman, pemerkosaan, keserakahan dan perilaku-perilaku buruk yang lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, hancurnya sebuah bangsa, sebuah masyarakat adalah ketika jiwa-jiwa masyarakat dan para pemimpinnya yang kotor. Sebaliknya, ketika masyarakat kita baik, pemimpin kita bersih, insya Allah kebaikan-kebaikan. Krisis yang menimpa sebuah bangsa, termasuk negara kita adalah karena anak kotornya masyarakat kita dan juga pemimpin kita, sehingga itu adalah sebuah yang tidak inginkan. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya bahwa jiwa yang bersih itu adalah merupakan sebuah pantulan dari sebuah keimanan yang kuat, akidah yang mantap. Maka setelah kita melakukan ibadah puasa Ramadan di awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, apa yang kita kumandangkan, apa yang kita syiarkan adalah kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar. Kalimat-kalimat tauhid. Juga apa? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kesucian adalah tadi keimanan, dan insya Allah keimanan yang kuat, keimanan yang baik itu akan melahirkan akhlak yang baik, melahirkan moralitas yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak adalah merupakan sebuah cerminan dari keimanan, dari akidah. Dan akidah itu adalah tadi berangkat dari sebuah jiwa yang bersih, sehingga dia mampu menerima berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana kita kemudian menjaga kebersihan jiwa ini yang begitu mahal, yang begitu baik, yang akan menguntungkan kita?
Dan saya yakin bahwa semua kita pengen jadi orang-orang yang beruntung adalah dengan bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah fi taatillah subhanahu wa ta'ala. Kita apa? Kita istiqomah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita taat dalam mengikuti minhaj Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Maka bagaimana janji Allah yang luar biasa kepada kita, kepada orang-orang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperbaikinya dirinya, di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan turun kepada orang-orang istiqomah saat dia hendak meninggal dunia, hendak ajal akan tiba. Dan kemudian jamaah Allah, orang yang baik, orang yang bersih jiwanya, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak meninggal dunia ada rasa takut terhadap amal-amal yang telah dia persembahkannya kepada Allah. Puasanya, sholatnya, hajinya, infaknya, zakat, semuanya ada rasa takut. Ya Allah, apakah amal saya diterima ya Allah? Orang mukmin tidak pernah merasa aman. Dan kemudian malaikat turun membisikkan ke telinga orang-orang istiqomah ketika meninggal dunia. Mereka malaikat mengatakan, "Alla takhafu." Kalian jangan takut terhadap amal-amal yang telah kalian persembahkan kepada Allah. Ibadahkan semuanya sudah Allah terima. Subhanallah. Jadi apa? Ketika ajal akan tiba, malaikat datang kepada orang istiqomah membisikkan seperti itu. Maka bahagia orang istiqomah. Kemudian juga orang yang istiqomah, orang yang baik itu ada kekhawatiran terhadap apa-apa yang ditinggalkannya. Baik itu anak-anaknya, istrinya, harta dan semuanya. Ada rasa khawatir. Kata malaikat, wala tahzanu. Janganlah kalian bersedih hati terhadap apa-apa yang kalian tinggalkan, baik itu anak-anak kalian, istri, harta dan semuanya. Maka Allah yang akan menjaganya. Malaikat yang akan menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian yang lebih hebat adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah lewat malaikat yang memberikan busyara kepada orang-orang istiqomah itu apa? Surga, bil jannah, yang memang Allah janjikan kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kematian orang yang istiqomah itu akan terlihat pada apresiasi wajahnya, ceria, senyum. Kenapa? Kabar gembira, amal-amalnya sudah Allah terima. Kemudian yang tinggalkannya anak, keluarga, semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun termasuk yang sudah dikabarkan kabar gembira min ahlil jannah. Maka wajah orang yang istiqomah ketika dia hendak wafat, terlihat pada wajahnya tersenyum, gembira, pada raut wajahnya terlihat. Dan sebaliknya, orang-orang yang berlumuran dosa, ahlul ma'asi, maka apa? Sebaliknya, menangis, sedih dan sebagainya. Wa abshiru bil jannah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Malaikat mengatakan kepada orang istiqomah, membisikkan mereka, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kamilah para malaikat yang akan menjadi awliya kalian, yang menjadi penolong kalian. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan di dunia ini dan nanti di akhirat.
Subhanallah, betapa sangat indahnya, mulianya orang yang istiqomah dibimbing oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menjadi aulianya, menjadi penolongnya. Maka insya Allah Bapak-Bapak sekalian, kalau kita menjadi orang yang istiqomah, maka segala yang ada pada kita akan dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Harta kita, anak-anak kita punya keluarga dan sebagainya. Dan hanya penjagaan Allah lah yang maha terbaik, yang maha baik, yang maha kuat. Adapun penjagaan satpam, penjagaan polisi, penjagaan kita lemah. Kita cuma punya mata dua, nggak bisa mengawasi istri kita dengan sepenuhnya. Juga anak-anak kita nggak bisa. Ketika anak-anak kita, istri kita, kalau kita dijaga oleh malaikat atas musuh, maka akan baik. Nah, awliya fil hayati dunia. Jadi kalau kita pengen aman harta kita, pengen aman semua yang ada pada kita, jadilah orang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Fil hayati wa fil akhirah. Bahkan malaikat berjanji kepada orang-orang istiqomah akan menjadi aulia mereka nanti di akhirat. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan, di antaranya saat kita turun di kuburan, maka datanglah malaikat yang menjadi aulia kita, yang menyelamatkan kita dari berbagai macam al-haul, al-azim. Dan bahkan dijelaskan pula bahwa saat dimana nanti kita semuanya akan menjembatani yang namanya as-sirat, maka malaikat datang kepada orang-orang istiqomah, yaitu membimbingnya saat menjembatani yang namanya as-sirat, sampai malaikat mengantarkan orang istiqomah itu sampai ke pintu surga. Dan ketika akan masuk di pintu surga itu, mereka mengatakan pada malaikat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata malaikat kepada mereka, walakum fiha ma tashtahi. Apapun yang kalian selera, yang kalian inginkan, yang kalian senangi, cintai, makanan, semuanya sudah disiapkan, sudah ada di surga itu. Walakum fiha ma tad'un. Dan apapun yang kalian minta, yang kalian berdoa kepada Allah, semuanya sudah ada di dalam surga itu. Berbagai kenikmatan. Subhanallah. Nuzulan min ghafurur rahim adalah sebuah servis dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang istiqomah dalam surga Allah, yang sudah Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah servis dengan berbagai macam kenikmatan di dalam surga itu. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tidak mau mendapatkan begitu besar dari Allah SWT, dan itu adalah kita mampu menjaga diri kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, kita semuanya, dan semoga Allah terus membimbing kita dan kita punya kemampuan untuk menjaga kesucian kita yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersih, orang yang baik, dan akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia dalam jiwa kita dan menjadi hamba-hamba yang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mungkin ada yang mau menambahkan Pak, atau ada yang mau mungkin bertanya, silakan mungkin. Fadhal. Allah